Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Nanang Esa. Oke, pada pembelajaran kali ini, pada episode keempat ya, kita masih membicarakan tentang profesi seorang jurnalis ya. Ada pertanyaan yang diajukan kepada saya, bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang jurnalis dan kemudian bisa diterima di media massa ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya boleh dibilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang sebetulnya ya. Begini teman-teman, kalau misalnya kita memang sudah meniatkan diri menjadi seorang jurnalis, maka syarat utama dan pertama yang kita penuhi terlebih dahulu adalah kita memiliki kemampuan, kita harus memiliki kapasitas, dan kita harus memiliki skill ya. Apa skillnya? Ya, skillnya tentu kita bisa menulis ya, bisa menulis. Tapi harus diingat ya, ada satu hal yang berbeda antara profesi seorang jurnalis dengan seorang penulis ya. Kalau seorang jurnalis itu dia syaratnya harus rajin ke lapangan ya, mewawancara, meliput ya, peristiwa. Nah, kalau seorang penulis dia tidak harus pergi ke lapangan, dia cukup misalnya duduk manis di belakang laptop, baca koran ya, kemudian mendengarkan informasi dari radio atau televisi ya, mengamati gitu. Kemudian baru dia bisa menyampaikan ide dan gagasannya dalam bentuk misalnya artikel atau opini ya gitu. Nah sementara seorang jurnalis ya dia skillnya itu bukan hanya skill menulis tadi ya, tapi juga dia memiliki kemampuan untuk melakukan peliputan ya. Nah, secara umum ya, syarat-syarat itu sebetulnya juga ada dua ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kapasiti personal tadi ya, yang terkait dengan kemampuan kalian ya. Yang kedua adalah tentu yang berkaitan dengan sifatnya administratif lah, seperti itu. Nah, yang pertama ini yang terkait dengan kapasiti personal, saya kira tentu saja setiap orang mungkin bisa saja berbeda gitu kan. Tapi yang jelas pertama ya, kita harus memiliki misalnya dari segi fisik ya, kita harus kuat ya, tidak loyo ya, tidak gampang luh ya, kita harus selalu sehat ya. Ini secara fisik. Tapi apakah misalnya tidak secara fisik bisa? Sebetulnya bisa saja itu tergantung bagaimana kondisinya ya. Nah, itu fisik itu juga menjadi hal yang mutlak ya, menjadi syarat kita ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memiliki semangat yang kuat ya untuk bagaimana bisa menjadi seorang jurnalis tersebut gitu. Karena kalau kita tidak punya semangat, kita tidak mungkin ya. Nah, kemudian syarat lainnya kita harus memiliki pengetahuan yang luas ya. Pengetahuan yang luas tentang dunia liputan kita ya. Seseorang yang menjadi seorang jurnalis pada dasarnya dia adalah juga seorang generalis sebetulnya ya. Ini untuk pada tahap pemula ya. Dia harus menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang ada di lapangan ya. Dia harus memiliki pengetahuan tentang ilmu politik, ilmu hukum ya, tentang sains humaniora. Nah, ini sebutnya sudah saya sampaikan di episode awal-awal ya, pertama. Nah, pengetahuan itulah yang nantinya bisa bisa kita jadikan ya sebagai dasar untuk bagaimana kita bisa menulis. Karena tanpa pengetahuan apa yang akan bisa kita tulis ya. Kemudian memiliki skill keterampilan menulis tadi ya, saya kira itu juga menjadi syarat mutlak ya, bagaimana kita bisa menulis sebuah berita dan kaidah-kaidah jurnalistik yang baku ya, yang memang sudah menjadi standar ya. Kaidah itu misalnya bahwa dalam sebuah tulisan yang bersifat informasi, maka kaidah rumus 5W1H itu harus dipenuhi ya. Jika tidak, maka tulisan kita dianggap bias ya, atau cacat, atau tidak layak tayang, atau tidak layak siar ya. Nah, kemudian dari aspek lainnya yang masih kaitannya dengan kapasitas personal tadi ya, adalah kita sendiri memiliki kemampuan untuk berkomunikasi ya. Karena ini juga penting saya kira. Yang berikutnya adalah mental ya. Kemampuan berkomunikasi dan mental kita ini juga harus siap gitu kan ya. Kemampuan berkomunikasi penting karena kita nanti juga akan berhadapan dengan sejumlah narasumber gitu kan. Kita harus bisa beradaptasi ya dengan lingkungan dan sekitarnya. Lalu yang mental ya, yang kemudian saya kira menjadi syarat juga mental ini. Nah, ini harus kuat juga mental kita ya. Jangan kemudian
pada saat kita ditugaskan untuk meliput peristiwa atau menghubungi narasumber, ya, kita sendiri tidak memiliki mental, ya, gampang ngeluh atau mungkin dikit-dikit ya terus selalu pasrah gitu kan. Ini saya kira tantangan, ya, tantangan seorang jurnalis itu, ya, mental ini menjadi penting, ya. Karena bagaimanapun dunia liputan itu juga saya kira dunia yang apa namanya, ya, mirip-mirip, ya, seorang apa namanya, intelijen, ya, kemudian seorang preman juga bisa, ya, mental preman maksudnya gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu semuanya adalah yang terkait dengan personal capacity, ya. Nah, berikutnya yang berkaitan dengan administratif. Kalau misalnya kita kemudian ingin menjadi seorang jurnalis dan bagaimana kita bisa diterima di dunia media, ya, biasanya media itu kan selalu menerapkan syarat-syarat sifatnya administratif juga, ya. Misalnya apa, ijazah, ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah memiliki sejumlah apa namanya tulisan, ya, itu menjadi portofolio kita juga yang kemudian menjadi pertimbangan bagi media tersebut, ya, untuk kita diterima atau tidaknya, ya. Lalu yang terkait dengan, ya, kebahasaan, ya, saya kira dunia media sekarang ini bahasa ini juga menjadi syarat mutlak, ya, terutama bahasa asing, ya. Kemampuan bahasa itu sangat diperlukan juga, ya, untuk beradaptasi dengan pekerjaan, ya, karena masalah liputan itu kan mencakup masalah yang cukup luas sekali, ya. Jadi itulah teman-teman, ya, kaitannya dengan syarat bagaimana kita menjadi seorang jurnalis. Dan saya yakin kalian kalau misalnya memiliki semangat yang tinggi, semangat yang kuat, ya, kemudian juga selalu ingin belajar, ya, menjadi seorang jurnalis, insya Allah itu akan tercapai, ya. Itu saja barangkali apa namanya video kali ini, ya. Jangan lupa jika informasi ini penting silahkan like dan subscribe, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.